Apa bener ada yang mau nembak Bahar? Tak ada yang percaya kalau Bahar itu ada yang mau menembaknya, kecuali hanya para kadrun yang sudah terbiasa dijejali hoaks-hoaks tipu-tipu demi kesan heroik. Jadi kemungkinan besar tujuan berita yang menghebohkan seantero dunia kadrun, itu demi menaikkan citra heroik si Bahar. Pasalnya saat ini si Bahar sudah akan redup juga namanya sebagaimana Rizik Syihab juga sudah redup dan jarang lagi muncul. Bahar ini tak punya lagi cara untuk mengangkat nama tuannya alias bandarnya. Bahar tak punya lagi cara untuk membuat pihak oposisi menjadi elegan, karena memang pihak oposisi dan si Bahar sendiri sudah tak bagus namanya. Mantan narapidana dengan kasus yang memalukan alias pengecut telah membuat si Bahar begitu dipandang rendah. Bahar hanya diberi panggung oleh para politisi yang sedang memanfaatkannya. Karena Rizik sudah tua dan sepertinya sudah sulit bergerak sehingga jarang lagi muncul, maka Bahar disetting sebagai penerus Rizik. Nah, para politisi busuk yang sangat tidak menyukai sepak terjang Jokowi ini, nampaknya sudah meminta kepada Bahar agar membuat cara untuk memojokkan lawan-lawannya atau pemerintahan saat ini, apalagi sudah jelang 2024 tidak lama lagi. Jadi seperti biasa, kalau ada kasus begini, maka yang akan disalahkan adalah lagi-lagi salah Jokowi alias Salawi. Apa yang terjadi sama si Bahar ini, mengingatkan kita pada kasus si Ratna Sarumpait, yang katanya digebukin tetapi ternyata hanya oplas yang belum kelar. Dan juga si Rizik yang katanya pernah dibidik oleh sniper namun ia lolos. Jadi kesannya si Rizik waktu itu sakti atau berkaromah, maka peluru sniper itu meleset. Luar biasa ya. Padahal sniper itu kalau sudah membidik targetnya, ya udah wassalam deh. Tapi itulah dunia kadrun dengan segala hayalan dan cerita yang dibuat-buat. Tak ada yang tak mustahil bagi kadrun. Dunia yang bulat bisa dipaksa jadi bumi datar. Tiang listrik bisa dituduh sebagai salib yang sedang melakukan aksi misionaris atau mengkristenkan semua orang Indonesia. Apa yang belum kita bayangkan, dunia kadrun sudah lebih dahulu membayangkannya. Itulah kelebihan kadrun. Bahar ini ingin dianggap sebagai pahlawan, sebagaimana pahlawan di masa-masa perjuangan kemerdekaan yang menjadi incaran para kompeni Belanda. Hanya saja, para kadrun ini lupa kalau dunia digital itu begitu vulgar dan kejam. Mau menjaga image dengan sangat rapi, akan kesulitan. Jadi jalan satu-satunya di zaman ini adalah tetap bersikap seolah-olah terhormat meskipun sudah nista. Bersikap seolah-olah adalah orang baik meskipun dalam rekam jejak sudah sangat jelas bau kotorannya. Misalnya Anies, tanpa malu terus berusaha mencitrakan dirinya, padahal rekam jejaknya memimpin Jakarta sangatlah buruk, belum lagi sewaktu Pilkada DKI 2017, sangat jelas politik identitas yang dimainkan begitu buruk dan brutal. Jadi Bahar dan Anies dalam menghadapi dunia digital saat ini adalah dengan menghilangkan kemaluan, maksudnya rasa malu, pede abis saja, berlagak kayak pahlawan saja, berlagak sebagai agen perubahan, padahal bangsat bajingan kan? Bayangkan, ada video yang beredar si Bahar lagi terima amplop. Dalam adegan video itu, tampaknya orang yang menyodorkan botol berisi air meminta doa, mungkin karena orang awam atau memang sudah terinfeksi dengan virus kadrun, orang itu percaya saja sama si Bahar. Dan tentu saja amplop yang mungkin saja berisi fulus, siapa yang mau menolaknya? Jadi semacam jualan jasa doa. Padahal si Bahar ini bukan manusia suci, meski ngaku-ngaku keturunan Nabi, tapi kalau kelakuan bangsat begitu, mana bisa segan. Bayangkan kalau dalam amplop itu berisi 1 juta rupiah, wow, si Bahar bisa mentraktir semua keluarganya makan di Hanamasa atau restoran sumo yang makan sepuasnya, memuaskan nafsu dan segala keinginan. Jadi memang orang yang jualan agama sulit dipercaya oleh mereka yang bukan kadrun. Orang yang sudah akalnya bagus dan atau pikirannya sehat, tidak akan mudah percaya dengan orang-orang yang jualan agama macam si Bahar ini. Jangan-jangan si Bahar ini sebenarnya lagi kejar setoran sehingga harus meningkatkan nilai jualnya. Dengan adanya berita bahwa dirinya lagi diincar oleh orang yang tak dikenal, maka para penggemarnya akan merespon dengan penuh antusias. Maka dengan begitu, Bahar punya alasan bahwa dirinya harus benar-benar diperhatikan, karena bisa saja saat ceramah di atas panggung tiba-tiba ada yang menembaknya. Kalau sudah begini masalahnya, maka orang-orang yang memanggilnya ceramah harus membayarnya lebih mahal, paling tidak bisa menjamin kehidupan keluarganya sampai seumur hidup. Kan kalau lagi ceramah di atas panggung dan tiba-tiba ditembak dan mati, lantas siapa yang akan menafkahi keluarganya? Kan bisa jadi begitu skenarionya kan?
yang namanya umat kadrun pasti mudah sekali dikibulin. Kualitas ceramah si Bahar ini sangat rendah. Pasalnya dalam beberapa ceramahnya, begitu mudah mengeluarkan kata-kata, "Hei anjing, hei babi," serasa kebun binatang berkumpul dalam hati si Bahar. Sepanjang sejarah para nabi-nabi, apalagi Kanjeng Mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam berdakwah tidak pernah sama sekali mengeluarkan kata-kata kebun binatang kayak begitu. Atau janganlah jauh-jauh ke Nabi, ulama mumpuni saat ini seperti Habib Quraish Shihab, KH Mustafa Bisri, Buya Syakur, Gus Baha dan lainnya, tidak mudah mengeluarkan kata-kata makian kebun binatang. Maka dengan demikian, si Bahar ini bukan ulama dan bukan ustadz panutan, meskipun mengaku Habib. Bisa jadi si Bahar ini bisa kayak Abu Jahal kan? Kalaupun misalnya benar ada yang membidik Bahar, jangan-jangan ada kasus pribadi dia dengan orang lain. Mungkin si Bahar ini pernah membuat seseorang jengkel dan kecewa lalu akan menuntut balas dendam. Kalau dari pihak pendukung Jokowi atau pemerintah, tidak ada gunanya membidik si Bahar, paling dengan narasi apa adanya, nama Bahar langsung auto busuk. Bahkan akan busuk di penjara sesuai dengan sumpahnya.